Halo semuanya, selamat datang di podcast sore hari ini. Jadi di sini kami kedatangan tamu yang bernama Sylvia. Di sini saya ingin memberi pertanyaan. Bagaimana perasaan Anda di persiapan ujian akhir kali ini? Rasanya campur aduk sih, rasanya pengen cepet-cepet selesai ujian, tapi takut juga, kayak takut pas ujian nggak siap gitu loh. Oh, nggak apa-apa sih. Sepertinya emang agak sulit sih ya kalau dipikir-pikir ya. Kalau boleh tahu, pelajaran apa sih yang paling Anda nantikan gitu di persiapan akhir ujian? Atau ada pelajaran favorit gitu? Yang paling aku harapkan sih bahasa Indonesia ya, soalnya kebanyakan ngarang gitu loh cerita. Oh, kalau yang menurut kamu paling sulit gitu? MTK, Iya, emang sih MTK paling sulit gitu ya ya kan? kan, apalagi harus pakai cara banyak gitu loh. Kira-kira nih sebelum ujian mendatang, kamu pernah belajar nggak? Ada sih dikit belajarnya pas 2 atau 3 hari mau ujian gitu kan, baru belajar. Itu pun kayak ngebut gitu belajarnya. Ya kamu pernah merasa nangis nggak sih atau stres gitu pas belajar gitu? Stres aja sih rasanya, kayak numpuk banget gitu loh. Apalagi pas masih ada tugas-tugas sebelum ujian gitu kan. Belum selesai dikerjakan. Ngumpulnya juga pas ujian gitu loh. Iya. Jadi agak stres. Mau belajar dulu atau ngerjain gitu. Iya, emang kadang tugas sekolah tuh bikin paling ribet gitu ya kan? Iya. Jadi ya, kalau misalnya ujiannya udah selesai nih, nanti dia keluar hasil nilainya tuh kayak nggak sesuai sama ekspektasi kamu gitu. Gimana sih perasaan kamu? Biasanya sedih sih. Tapi aku mikir positif aja. Yang penting aku udah usaha, sisanya serahkan kepada Tuhan. Yang penting jangan nyalahin diri sendiri aja gitu loh. Nah, kalau setelah ujian nih kan, kira-kira ada kegiatan lain nggak sih setelah ujiannya? Ada sih PKL. Oh, PKL. Iya. Tapi kamu lihatnya PKL-nya tuh harus kembangin apa sih gitu? Lebih ke menggunakan otak kah atau lebih ke energi gitu? Kalau otak sih harus mikir dulu ya gitu ya. Kalau tenaga kan kita tinggal ngelakuinnya aja. Iya. Tapi kalau dua-duanya lebih dikombinasikan mungkin bisa. Menurut kamu PKL susah nggak sih? Kayak kerja biasa nggak sih? Iya, kan PKL tuh kan lebih ke magang gitu ya, belajar magang gitu. Kalau menurut kamu PKL tuh yang susahnya itu bagian mana sih? Tergantung tempat magangnya gitu kan. Ya misal kamu magangnya di tempat yang nggak sesuai sama yang kamu pelajari di sekolah. Oh ya, harapan kamu buat ujian kali ini apa ya? Gak banyak harap sih, setidaknya nilai aku di atas KKM aja. Nggak harus sempurna. Terus semoga aja nggak ada soal yang nggak, topiknya tuh nggak pernah dibahas di pelajaran sebelumnya. Iya, biasa kan kebanyakan guru tuh kayak mengasih jawaban yang di luar pembahasan gitu ya kan? Iya, kadang jadi jawabnya tuh harus mikir, ini ada nggak sih gitu loh. Jadi kadang asal jawab, tau-taunya salah. Tapi ada juga yang bener. Kadang emang insting kita tuh kuat gitu ya. Iya. Terus kira-kira biasa kalau sebelum kamu mulai ujian gitu kan ya pastinya deg-degan gitu ya kan? Ya. Kamu ada cara nggak buat tenang gitu biar kamu lebih fokus pada ujiannya gitu? Ada sih, kayak kadang mikir ujian tuh cuma jawab soal aja gitu loh, nggak ada apa-apanya. Jadi kadang kayak anggap aja belajar biasa gitu, jadi biasa agak tenang gitu. Kalau enggak makan permen karet dikunyah-kunyah bentar biar jadi apa, nggak kepikiran terus. Kadang juga kalau sama teman kan juga bisa hilangin rasa deg-degan, biasa main sama gitu lah. Iya. Jadi lupa soal ujian. Kembali lagi dengan ujian nih. Jadi kan ujian itu penting ya, tapi hidup lebih dari sekedar nilai nggak sih? Setuju nggak sih? Setuju sih. Waktu aku dapat nilai jelek, Bumi tetap muter aja tuh. Makanan tetap enak. Dan aku juga masih bisa ngedakor. Jadi ya udah sih, masa cuma gara-gara nilai dia
angka yang di atas kertas, aku jadi doang gitu. Terus kadang kita juga lupa jaga kesehatan, lupa istirahat, dan lupa menikmati waktu atau proses belajarnya cuma gara-gara terlalu fokus belajar angka. Iya, sebenarnya kalau menurut aku nih ya, kertas nilai di kertas ujian itu sebenarnya cuman kayak apa ya, tunjukin IQ kita nggak sih? Tapi kalau soal kemampuan kan juga itu sebenarnya dari diri kita sendiri kan, bukan paksaan juga gitu kan? Ya. Ya kan bisa aja kan sekarang kita kayak nggak berkemampuan gitu kan. Mana tahu pas kita selesai sekolah, tahu-tahu kita ada kemampuan itu gitu. Iya. Kadang kalau sekolah gitu juga ada yang bukan dari kemampuan kita, ada juga yang dari kemampuan kita gitu kan. Padahal kan kalau belajar tuh kan pasti ada kesalahan. Dari itu kita belajar. Kita tumbuh dan belajar dari kesalahan itu. Oh ya, kalau misalnya ujiannya udah datang nih, kamu masih sempat gak sih jaga pola makan kamu sama kesehatan kamu? Agak susah sih buat jaga pola makan sama kesehatan loh. Tapi tetap aku usahain 3 kali makan tuh 3 kali. Minum vitamin sama terbanyak minum air putih. Biar gak tumbang gitu. Kalau sakit kan malah makin jadi stres ya. Apalagi kalau misalnya kita lagi banyak tugas, lagi banyak pikiran gitu kan, tapi jatuhnya sakit kayak apa sih gitu loh. Udah banyak gitu kan, gak numpuk, malah sakit. Iya, makin tambah stres gak sih? Iya kan, apalagi sakit tuh, apalagi kalau pas sakit kepala ikut sakit gitu. Iya, kalau gini sih aku lebih mending gak usah sekolah aja deh gitu loh. Iya, tapi gak bisa nunda gitu. Karena itu kayak penting banget ya buat pengetahuan kita juga. Iya, buat masa depan juga. Ya, bayangin aja sih kayak kalau nggak ada ilmu gitu, tapi masa depan kita bakalan jelek nggak sih? Iya, nanti kita bakal dibilang, ih orang ini dulu ujian gak pernah masuk, atau gini-gini. Iya. Atau enggak, nanti kita bilang, pas ujian ngeles, ya sakit lah, apalah. Apalagi kadang guru kalau kita bilang apa-apa gitu kan, harus ada surat. Iya, ribet banget sih. Tapi apa boleh buat peraturan sekolah? Iya. Oh ya, ini pertanyaan terakhir Bang. Kamu ada pesan nggak sih buat para pejuang persiapan akhir ujian? Semangat ya buat para pejuang ujian di luar sana, kamu nggak sendirian. Ujian memang penting, tapi kesehatan fisik dan mental jauh lebih penting. Satu langkah kecil lebih baik daripada tidak sama sekali. Oke semuanya, sampai kali. Cukup sampai sini podcast kali ini. Terima kasih sudah menonton dan tips dari kamu itu bermanfaat banget ya. Ya semoga mereka juga bisa terinspirasi dari saran-saran kamu juga. Yeah. Oke, kita bisa lanjut di episode selanjutnya. Bye-bye.